Assalamualaikum, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat, Pak. Gimana kabar Bapak sekarang? Alhamdulillah saya juga sehat, Pak. Saya dengar ada hal yang ingin dibicarakan ya, Pak? Iya nih Pak, begini. Ada satu siswa yang sering berkata kasar kepada teman-temannya, kepada kakak kelasnya, bahkan kepada gurunya pun. Dia berkata kasar. Saya sangat tidak suka itu mendengarnya ya Pak. Eh, jadi begitu. Kira-kira penyebab siswa atau murid tersebut berperilaku berkata-kata kasar tersebut karena apa ya, Pak? Mungkin setelah saya mengidentifikasi ya Pak, penyebab anak itu sering berkata kasar. Yang pertama karena faktor keluarga. Saya pernah lihat gitu Pak ya, ketika orang tua anak tersebut datang menghadiri rapat di sekolah. Jadi cara beliau berbicara itu dengan anaknya itu seperti pada teman. Penggunaan bahasa-bahasanya yang kasar dan tidak lemah lembut. Kemudian anak tidak secara langsung meniru orang tuanya tersebut ya Pak. Yang kedua, menurut saya karena pergaulan dari anak tersebut yaitu Pak dengan bergaul dengan remaja seperti anak-anak motor gitu ya Pak. Yang ketiga dari lingkungan masyarakat. Nah, kebanyakan sering berkata kasar jadi anak tersebut itu terbawa dalam kesehariannya. Mungkin itu Pak. Hmm, menurut Bapak, idealnya murid tersebut harus berperilaku seperti apa, Pak? Kalau menurut pendapat saya gitu Pak ya. Ideal sikap siswa itu kan yang pertama mungkin berkata-kata lemah lembut gitu ya Pak. Kemudian sopan santun dalam berbicara, menghargai teman, keluarga dan menghargai yang lebih tua dengan tutur kata yang baik. Mungkin itu Pak yang menurut saya yang lebih ideal gitu Pak. Eh, selanjutnya hal apa atau upaya apa yang telah Bapak lakukan untuk mengatasi perilaku murid tersebut, Pak? Yang saya akan upayakan dan telah lakukan itu yang pertama sering mengingatkan ketika anak itu ketahuan berbicara kasar. Yang kedua, ketika sedang berlangsung upacara pada hari Senin, saya memberikan amanat kepada seluruh siswa supaya menerapkan sopan santun, khususnya berbicara secara lemah lembut. Kemudian yang ketiga, memberikan contoh pada anak tersebut, khususnya ketika anak itu bertanya dengan berbicara kasar, selain mengingatkan, saya juga menjawabnya dengan lemah lembut gitu ya Pak. Kemudian apa ada rencana lain, Pak, selain Ya, tentunya si ada ya Pak. tersebut? Tentunya ada ya Pak. Rencana lain yang saya akan lakukan melihat dampak perubahan yang sangat lambat terkait permasalahan, yaitu yang saya lakukan. Yang pertama, saya akan membuat kesepakatan kelas yang lebih menonjolkan karakter dan tingkah laku siswa. Kemudian yang kedua, membuat jadwal berbahasa, misalkan pada hari Senin saya akan menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian pada hari Selasa saya akan menggunakan bahasa Sunda. Dan hari-hari lainnya itu menyesuaikan gitu ya Pak. Kemudian yang ketiga, saya akan bekerja sama dengan stakeholder terkait mewujudkan program tersebut. Bagus sekali, Pak. Terkait rencana yang akan Bapak lakukan, saya sangat mendukung dengan rencana Bapak. Tadi Bapak berkata bekerja sama dengan stakeholder terkait untuk mewujudkan program tersebut. Siapa yang ingin diajak bekerja sama, Pak? Ya, mungkin yang pertama yang saya akan ajak bekerja sama itu yaitu kepala sekolah, rekan-rekan
sejawat atau rekan guru yang ada di sekolah, kemudian orang tua siswa, ya Pak. Saya berharap dengan bekerjasama dengan mereka, kegiatan yang saya ingin lakukan bisa berjalan lancar dan ada dukungan dari mereka semua, gitu Pak. Bagus sekali, Pak. Kira-kira adakah hambatan, Pak, yang akan ketika rencana Bapak direalisasikan, apakah ada hambatan terkait program tersebut, Pak? Ya, ada sih Pak. Nah, hambatannya ketika proses pembuatan keyakinan atau kesepakatan kelas, siswa yang membuat kesepakatan akan tetapi mereka sendiri yang melanggar kesepakatan tersebut, gitu Pak. Eh, Lanjut, apa kira usaha Bapak untuk mengatasi hambatan? Mungkin saya akan mempertegas lagi gitu Pak tentang isi kesepakatan kelas, kemudian terutama dengan konsekuensi apa yang telah disepakati oleh siswa itu gitu. Ketika siswa itu melanggar peraturan kelas sehingga nanti akan membuahkan keyakinan kelas gitu Pak untuk siswa tersebut. Paham, Pak. Bagus diterapkan. Semoga kegiatan dengan baik dan amin ya rabbal alamin. Amin Pak. Terima kasih Pak atas dukungan yang selama ini diberikan terkait rencana yang saya lakukan ya Pak. Iya, sama-sama Pak. Bagaimana perasaan Bapak dengan adanya kegiatan coaching ini, Pak? Alhamdulillah Pak, saya merasa senang sekali karena dengan adanya coaching ini saya mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi gitu Pak. Saya turut senang, Pak. Ya, terima kasih Pak atas waktunya. Saya mohon pamit ya Pak. Assalamualaikum.